Oke, kita hari ini mau bahas sesuatu yang jujur aja agak menyakitkan. Sebuah paradoks. Gimana ceritanya ada orang yang di depan umum kelihatannya saleh banget, jadi panutan, tapi begitu di rumah, malah jadi tiran. Ini bukan cuma cerita loh, tapi sebuah fenomena nyata yang perlu banget kita pertanyakan. Nah, dari situ muncul pertanyaan utamanya. Jangan-jangan kesalehan itu bisa jadi topeng? Ini pertanyaan yang mungkin bikin kita nggak nyaman, tapi penting banget. Seberapa sering sih topeng orang baik ini dipakai buat nutupin sisi gelapnya? Yuk, kita mulai bedah dari panggung depannya dulu. Oke, kita masuk bagian pertama, panggung publik. Ya, ini tuh panggung tempat pertunjukan kesalehan dipamerkan. Kita semua pasti pernah lihat kan, sosok yang kelihatannya, wah meyakinkan banget, sempurna, bikin semua orang yang lihat jadi kagum. Coba deh bayangin sosoknya. Kalau ngomong tuh adem, sejuk, kayak air zam-zam. Wajahnya kayak bersinar gitu di depan banyak orang. Pokoknya panutan banget lah. Orator hebat yang bisa bikin ribuan orang terinspirasi. Nah, inilah wajah yang mereka pasang buat dilihat dunia. Tapi kan setiap panggung pasti punya backstage, punya ruang di baliknya. Sekarang kita coba lakukan sesuatu yang jarang orang lakuin. Kita intip yuk ke belakang panggung itu, ke ruang pribadi mereka, tempat di mana lampu sorot udah nggak bisa nyampe lagi. Pertanyaan ini nih yang bikin kita harus berhenti sejenak. Emangnya apa sih yang terjadi pas lampu panggung mati dan pintu rumah udah ditutup rapat? Karena justru disinilah saat nggak ada penonton, karakter asli seseorang itu benar-benar diuji. Dan disinilah kita nemuin kontras yang tragis banget. Di balik citra yang penuh rahmat itu, yang ada malah luka. Dan ini poin pentingnya ya, ini bukan gosip atau opini. Ini kesaksian langsung, fakta pahit dari orang-orang terdekatnya yang ngalamin itu setiap hari. Jadi penindasannya itu nyata. Hak-hak dasar orang terdekatnya seolah nggak ada artinya, keluarganya sendiri kayak terpenjara sama egonya dia. Dan amanah yang seharusnya jadi kepercayaan suci, malah dipakai jadi alat buat ngontrol. Kebaikan yang diomongin di mana-mana ternyata nggak ada di rumahnya sendiri. Nah, inilah inti masalahnya, sebuah paradoks kemunafikan yang paling pahit. Di depan publik, soleh, di ruang pribadi, zolim. Satu orang, tapi punya dua muka. Jadi, mana yang asli? Oke, sekarang kita lihat lebih dalam lagi. Gimana caranya ajaran yang suci itu bisa kasarnya dibajak? Gimana sesuatu yang luhur seperti sunnah misalnya bisa disulap jadi sekedar properti panggung buat nyempurnain pertunjukan citra dirinya? Ini poin yang penting banget. Tradisi suci yang seharusnya jadi jalan yang penuh tanggung jawab, fungsinya digeser total. Jadi bukan lagi soal keadilan atau amanah, tapi murni buat panggung eksistensi. Jadi mesin pencitraan diri. Lihat deh perbedaannya. Jauh banget kan? Yang seharusnya itu amanah suci, malah jadi trofi kejantanan. Yang tujuannya buat keadilan, prakteknya malah buat nyari tepuk tangan. Ujian moral yang berat malah jadi alat buat mengendalikan orang lain. Intinya, ruhnya hilang, tinggal cangkangnya aja buat dipamerin. Jadi, biar jelas ya, sunnah itu bukan cuma hiasan buat mempercantik citra. Bukan alat buat dapat pengakuan dari masyarakat. Dan jelas, bukan karpet merah biar dipuji-puji. Esensinya itu soal tanggung jawab, bukan soal pertunjukan. Nah, perilaku kayak gini tuh ada akibatnya. Dan akibatnya besar. Kerusakan itu nggak berhenti di dalam rumah aja, tapi ngerembes keluar. Sampai bisa merusak cara pandang orang terhadap keyakinan itu sendiri. Coba kita lihat dampaknya. Ada satu argumen yang ngena banget. Katanya, kerusakan terbesar pada sebuah keyakinan itu justru bukan dari musuh yang kelihatan, tapi dari pembela palsu di dalamnya. Orang-orang yang ngakunya ngejaga, tapi kelakuannya malah jadi racun yang ngerusak dari dalam. Iya, mereka ini paradoks berjalan, sibuk mengibarkan bendera agama, tapi di saat yang sama justru mencoreng namanya. Mereka sibuk membangun tampilan luar yang megah, sementara fondasi di dalamnya dibiarkan busuk sampai siap runtuh. Oke, setelah kita bedah masalahnya, terus solusinya gimana? Nah, ada nih nasihat praktis yang bisa jadi patokan buat ngukur keimanan yang sejati itu kayak apa? Kuncinya ternyata ada di urutan prioritas. Gini, simple tapi dalam. Pertama, sebelum baik sama orang jauh, adil dulu sama orang terdekat. Kedua, sebelum ngajar umat, didik dulu keluarga sendiri dengan kasih sayang. Dan ketiga, sebelum nuntut dihormati publik, penuhi dulu hak-hak orang serumah. Jadi fondasinya itu dari dalam, baru keluar, nggak bisa dibolak-balik. Karena kalau urutannya kebalik, ya jadinya kayak tadi, semua kebaikan yang dipamerkan itu cuma jadi teater moral. Kelihatannya indah buat penonton, tapi pas tirai ditutup,
Yang tersisa cuma kebusukan di belakang panggung. Dan kita tutup dengan pengingat yang paling penting ini. Pada akhirnya, keimanan itu nggak diukur dari seberapa hebat kita ngomong di depan umum, tapi dari seberapa adil perlakuan kita di dalam rumah. Jadi mungkin pertanyaannya perlu kita ubah. Bukan lagi seberapa kagum orang sama saya, tapi seberapa aman dan adil perasaan orang terdekat saya karena keberadaan saya. Ini pertanyaan buat kita semua, buat direnungkan di panggung kita masing-masing.